Baiklah, pada kesempatan kali ini di dalam video ini kami akan membahas tentang cyber espionase. Nah, di dalam video nanti kami akan memberikan 5 tahapan dalam video untuk mengenai materi cyber espionase. Yang pertama yaitu tentang pembahasan konsep, yang kedua yaitu pengerjaan tugas, yang ketiga perkembangan dari tugas itu, dan yang keempat simulasi, dan yang kelima presentasi. Nah, yang pertama di sini kami akan membahas tentang konsep apa yang akan kami buat tentang cyber espionase, dan itu akan dijelaskan oleh Ainul. Kepada Ainul dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang cyber espionase. Cyber espionase adalah tindakan pencurian informasi yang dilakukan oleh hacker dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi, politik, ataupun militer. Pencurian informasi dilakukan melalui sistem jaringan komputer pihak sasaran secara ilegal. Sebagian besar pelaku cyber espionase menggunakan atau biasanya disingkat RPTS untuk menyusup dalam sebuah jaringan atau sistem tanpa terdeteksi selama bertahun-tahun. Nah, di sini saya akan menambahkan sedikit target umum dari cyber espionase, yaitu yang paling umum yaitu perusahaan besar, lembaga pemerintah atau organisasi yang memiliki aset data krusial untuk kepentingan berbagai tujuan. Selain lembaga dan perusahaan, sasaran juga bisa terjadi terhadap individu seperti pemimpin politik, pejabat pemerintah, eksekutif bisnis, bahkan selebriti. Biasanya para pelaku cyber espionase ini sering mengincar akses terhadap data-data seperti berikut. Yang pertama yaitu data aktivitas penelitian dan pengembangan, yang kedua data penelitian akademis, yang ketiga intelektual properti seperti blueprint atau formula produk. Selanjutnya yaitu gaji, bonus, dan informasi sensitif lainnya mengenai keuangan dan pengeluaran organisasi, daftar pelanggaran dan struktur pembayaran, tujuan bisnis, rencana strategis dan teknik pemasaran, strategi politik, afiliasi, dan komunikasi, dan yang terakhir yaitu intelijen militer. Dan juga di sini saya akan memberikan contoh kasus dari cyber espionase, yaitu Operasi Aurora. Salah satu contoh kasus espionase dunia maya yang terkenal terjadi pada tahun 2009 lalu, pertama kali dilaporkan oleh Google ketika perusahaan melihat serangan yang terus-menerus terhadap pemegang akun email tertentu yang kemudian diketahui milik para aktivitas HAM di Cina. Setelah mengungkapkan serangan itu, 20 perusahaan ternama mengaku terkena dampak serangan espionase ini, termasuk Adobe dan Yahoo. Yang selanjutnya yaitu Titan Rain. Pada tahun 2003 hingga 2005, komputer pemerintah Amerika Serikat berada di bawah ancaman yang diatur oleh peretas militer Cina yang diberi nama Titan Rain. Serangan ini juga diluncurkan terhadap pertahanan Inggris dan Kementerian Luar Negeri yang berlanjut hingga 2007. Nah, itu merupakan contoh-contoh kasus dari cyber espionase. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami bahas di dalam video ini. Selanjutnya nanti kami akan memberikan tips-tips atau cara-cara dan juga kelanjutan perkembangan tentang cyber espionase. Mungkin itu saja, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video selanjutnya ini kami akan membahas tentang memulai pengerjaan tugas yang akan dibahas oleh rekan saya
Wandi dan Gavia. Untuk rekan saya persilakan. Baiklah, terima kasih telah memberikan waktunya. Jadi di sini kami akan membahas tentang pengerjaan tugas kami, yaitu tentang cyber espionase. Nah, kali ini kami akan membahas tentang tahap-tahap melakukan atau cara-cara untuk melakukan cyber espionase ini. Nah, yang pertama yaitu kita harus printing atau pencarian data dulu. Proses hacker mencari sistem yang dapat disusupi atau kita mencari data yang dapat disusupi. Kegiatan ini meliputi menentukan orang yang memiliki ruang lingkup serangan, menyeleksi dan menetapkan jaringan. Nah, yang kedua yaitu scanning atau pemilihan sasaran. Nah, hacker mulai mencari kelemahan di sistem dengan menargetkan dinding atau celah yang mudah ditembus oleh sistem. Yang selanjutnya yaitu enumerasi atau pencarian data sasaran. Penyusup akan mencari informasi tentang akun name yang valid dan share res yang ada, tapi ini sudah bersifat intrusif atau mengganggu sistem. Yang keempat yaitu gaining access. Hacker mencoba mendapatkan akses ke suatu sistem sebagai user biasa. Dan yang selanjutnya yaitu escalating privilege atau tahapan hacker menaikkan posisi dari user biasa menjadi admin atau root, sehingga bisa memperoleh akses informasi yang lebih besar. Nah, di sini saya akan lemparkan kepada teman saya untuk melanjutkan tahap-tahap melakukan suatu cyber espionase ini. Baiklah, saya akan selanjutnya membahas tentang memata-matai data. Aksi spionasi cyber dimulai dengan mengambil informasi atau data penting yang diperlukan, membuat backdoor dan menghilangkan jejak. Setelah melakukan aksinya, hacker biasanya akan menghilangkan jejak untuk memperkecil terdeteksinya tindakan. Biasanya hacker membuat hal yang tidak terdokumentasi. Baiklah, segitu saja dari kami untuk pembahasan tentang pengerjaan tugas. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan melanjutkan perkembangan dari tugas kami yang akan dibacakan oleh Wandi. Baiklah, telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membahas tentang perkembangan dari tugas kami. Nah, di video sebelumnya bahwasanya kami telah memberikan tahapan-tahapan melakukan cyber espionase. Nah, di sini di perkembangan video kami yaitu cara mengatasi cyber espionase. Nah, mengatasi cyber espionase ini memiliki cara-cara dan juga tahap-tahap. Dan di sini saya akan membacakannya. Yaitu yang pertama, mengenali teknik yang digunakan dalam serangan espionase cyber. Hal ini memberikan pengetahuan yang baik untuk pencegahan terjadinya ancaman. Yang kedua, memantau sistem dari hal-hal yang di luar kebiasaan menggunakan security monitoring tools yang dapat membantu mendeteksi atau mencegah terjadinya aktivitas mencurigakan. Yang ketiga, pastikan infrastruktur penting selalu terlindungi dan diperbarui secara terus-menerus, menetapkan kebijakan data termasuk siapa yang memiliki akses untuk informasi tertentu. Dan yang selanjutnya yaitu pastikan tidak ada celah kerentanan dalam sistem dan software pihak ketiga selalu aman. Dan yang selanjutnya, buat kebijakan cyber security yang membahas prosedur dan risiko keamanan, menetapkan respon insiden jika adanya serangan yang terdeteksi. Dan selanjutnya akan disambung oleh teman saya Ainul untuk menjelaskan. Berikutnya yaitu mendidik karyawan tentang kebijakan keamanan, termasuk cara menghindari membuka email yang terdapat tampak mencurigakan dengan link atau lampiran dokumen. Pastikan password diubah secara berkala. Yang selanjutnya yaitu bagi perusahaan atau organisasi pantau data apa saja yang dapat
disimpan pada perangkat seluler masing-masing anggota atau karyawan. Oke. Maka di sini saya akan sambungkan tentang penjelasan tadi, yaitu bahwasanya amankan data pentingmu sekarang. Cyber espionase adalah jenis kejahatan cyber yang sangat merugikan dan berdampak besar. Setelah mengetahui pengertian dan contoh kasusnya, kamu tentu semakin sadar akan pentingnya keamanan data baik yang sifatnya pribadi atau perusahaan. Serangan cyber biasa dialami oleh siapa saja, bahkan lembaga pemerintah sekalipun dengan sistem keamanan yang lebih memadai. Meski begitu, kamu tak perlu khawatir. Sebagai penyedia layanan hosting terpercaya, Dewa Web selalu mengutamakan keamanan data kamu atau perusahaanmu dengan layanan yang disediakan. Mungkin hanya itu penjelasan yang dapat kami berikan tentang cara-cara mencegah terjadinya cyber espionase. Baiklah, itulah tadi perkembangan dari tugas kami. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita akan membahas tentang simulasi. Dan untuk simulasi kami tidak bisa dapat tampilkan karena ditakutkan akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Mungkin di video ini sangat singkat karena itu saja pembahasan kami. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmat Mustain dan rekan saya Gafia, dan sebelahnya lagi Wandi. Dalam video ini kami akan menjelaskan tentang cyber espionase dengan dosen pembimbing Ibu Aifan SH.MH. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan untuk rekan saya menjelaskan slide pertama. Cyber espionasi atau spionase siber adalah tindakan pencurian informasi yang dilakukan oleh hacker dan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi, politik, atau militer. Pencurian informasi dilakukan dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran secara ilegal. Selanjutnya akan dibacakan oleh Wandi. Baiklah, di sini target umum cyber espionase yang pertama yaitu data aktivitas penelitian dan pengembangan, data penelitian akademis, 2. Intellectual property seperti blueprint atau formula produk, gaji, bonus, dan informasi sensitif lainnya mengenai keuangan dan pengeluaran organisasi. Yang ketiga yaitu daftar pelanggan dan struktur pembayaran, tujuan bisnis, rencana strategis, dan teknik pemasaran. Nah, yang terakhir yaitu strategi politik, afiliasi, dan komunikasi, dan terakhir adalah intelijen militer. Dan yang selanjutnya yaitu contoh kasus cyber espionase. Yang pertama di sini yaitu serangan cyber espionase Cina, dan yang selanjutnya yaitu Flame. Nah, di sini serangan malware di Timur Tengah, terutama di Iran, di mana virus komputer baru bernama Flame dikabarkan telah menyerang ratusan komputer. Virus baru yang sangat pintar itu diduga dibuat Israel untuk mengacaukan program nuklir Iran. Flame tak hanya mampu mengambil seluruh data yang tersimpan di dalam komputer yang terinfeksi atau terinfeksi, tapi juga mampu memantau seluruh aktivitas pengguna komputer. Dengan cara mengambil gambar layar yang sedang dibuka dan merekam tombol-tombol yang ditekan pada papan ketik atau keystrokes. Nah, ini contoh gambar dari Flame. Sedangkan Hamdi, trojan pencurian data Hamdi ditemukan pada Februari 2012 dan baru diungkapkan ke publik pada Juli 2012. Trojan ini dipercaya sudah melakukan cyber espionasi sejak Desember 2011. Mahdi dapat merekam apa saja yang diketikkan pada keyboard, screenshot pada komputer dan audio, mencuri file teks dan file gambar. Sebagian besar virus ini ditemukan menginfeksi komputer di wilayah Iran, Israel, Afghanistan,
Uni Emirat Arab dan Arab Saudi. Juga termaksud pada sistem infrastruktur penting perusahaan, pemerintah dan layanan finansial. Nah, kemudian di sini yaitu di slide selanjutnya yaitu cara mengatasi cyber espionase. Nah, di sini mengutamakan keamanan dari ancaman serangan cyber adalah hal terpenting untuk melindungi data dan mencegah spionase dunia maya. Perusahaan bisa melakukan beberapa tindakan pencegahan seperti berikut. Nah, selanjutnya di sini akan diserahkan kepada Ainul untuk melanjutkan. Oke, baik, saya akan melanjutkan. Yaitu yang pertama, mengenal teknik yang digunakan dalam serangan spionase cyber. Hal ini memberikan pengetahuan yang baik untuk mencegah terjadinya ancaman. Yang kedua, menentukan sistem dari hal-hal yang di luar kendali saat menggunakan security monitoring yang dapat membantu mendeteksi atau mencegah terjadinya aktivitas mencurigakan. Baiklah, akan dilanjutkan lagi oleh saudara saya Gafir. Pastikan infrastruktur penting selalu terlindungi dan diperbarui. Menetapkan kebijakan data termasuk siapa memiliki akses untuk informasi tertentu. Pastikan tidak ada celah kerentanan dalam sistem dan software pihak ketiga selalu aman. Buat kebijakan cyber security yang membahas prosedur dan risiko keamanan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wandi. Menetapkan respon insiden jika adanya serangan yang terdeteksi, mendidik karyawan tentang kebijakan keamanan, termasuk cara menghindari membuka mail yang tampak mencurigakan dengan link atau lampiran dokumen. Pastikan password diubah secara berkala. Bagi perusahaan atau organisasi, pantau data apa saja yang dapat disimpan pada perangkat seluler masing-masing anggota atau karyawan. Oke, baiklah, itu saja yang dapat kami jelaskan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.